Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tamu kita Bapak Kapolres Kerawang bersama Ibu Kasat Bimas Polres Kerawang dan Ibu Kapolsek Telagasari, yang sama-sama kita banggakan Panglima Santri Kerawang, Wakil Bupati Kerawang 2015-2020 Haji Ahmad Zamasari, yang saya muliakan, saya hormati, kita ta'zimi Al-Mukarram Kiai Nanang Bayi Darus Murtadha, pengasuh Pondok Pesantren At-Tarbiyah, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Matori, Wakil Rais Suriah PCNU Kerawang. Kiai, mohon izin Kiai berdiri Kiai, Pak Kapolres pengen kenal. Nah, ini Wakil Rais Suriah. Yang saya hormati Katib Suriah PCNU Kerawang Kiai Haji Iskandar Najib MPD, Pak Kiai izin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abdul Soleh, silakan Bu Soleh, Wakil Ketua PCNU Kerawang. Yang saya hormati Ustaz Kamaludin Abdullah, Sekretaris PCNU Kerawang, silakan Ustaz Kamal. Yang saya hormati Cak Fauzi, Wakil Bendahara PCNU Kerawang yang pernah menemani saya waktu di Kapolres, Komandan. Kemudian para alim, para ulama, para pengurus PCNU, Suriyatan wa Tanbiziyatan, anak-anakku, para peserta Hari Santri Nasional, santriawan, santriawati At-Tarbiyah rahimakumullah. Pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihuburikum. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kapolres. Beliau memenuhi undangan kami setelah beberapa kali agenda tertunda karena kesibukan beliau sebagai seorang Kapolres yang super aktif. Kita berikan apresiasi kepada Pak Kapolres kita. Beliau ini punya program yang tidak dimiliki oleh Kapolres yang lain, yaitu Kapolres Penyapa. Nanti akan beliau jelaskan sedikit mungkin. Jadi bapak-bapak, para santri bisa WA langsung kepada beliau. Dan itu tidak diterima oleh stafnya, tapi langsung oleh beliau. Ya, asal urusannya dengan keamanan, ketertiban, lalu lintas dan sebagainya. Ulah teboga bias, beda ke Kapolres. Ya. Kemudian selanjutnya juga kebetulan sekali kedatangan Pak Kapolres ini berbarengan dengan kegiatan Hari Santri Nasional. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa saat setelah Indonesia merdeka, negara kita dirongrong kembali oleh sekutu Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, dan yang lain-lain yang ingin kembali menduduki negara kita. Maka timbullah keresahan di antara para pemimpin bangsa kita. Oleh karena itu Bung Karno mengutus beberapa orang untuk menemui Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng Jombang agar meminta fatwa kepada Hadratus Syekh apa yang harus dilakukan. Maka Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, punten ibu-ibu, yang di dapur mohon izin untuk tidak bicara dulu. Ini mohon izin Pak Kapolres, malam nanti akan ada acara puncak Hari Santri Nasional dan juga Maulid Nabi Arlah NU yang ke-84 juga. Jadi biasanya kita di kampung biasa masak-masak. Ada sate kambing, sop kambing. Monggo komandan kalau mau silakan nanti. Menggoda nih, menggoda. Iya. Kita lanjutkan. Hadratus Syekh menyuruh Al-Maghfurlah Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk menghubungi seluruh kiai-kiai yang ada di Pulau Jawa dan Madura serta Lombok
untuk berkumpul di Surabaya. Maka pada tanggal 21 Oktober tahun 1945 mereka semua berkumpul dan mengadakan bahsul masail, bagaimana hukumnya berperang melawan penjajah. Selama 2 hari 2 malam mereka bermusyawarah. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari mengumumkan hasil musyawarah para kiai Jawa waktu itu yang kita kenal dengan resolusi jihad NU. Isinya 3. Yang pertama, berjihad, berperang melawan penjajah hukumnya fardhu ain likulli fardin min afradi sukani Indonesia. Yang kedua, mati di medan perang melawan penjajah sama dengan mati perang Harobi melawan kafir. Oleh karenanya mereka dihukumi mati syahid. Yang ketiga, siapapun warga negara Indonesia yang membelot kepada Belanda halal darahnya untuk dibunuh, karena itu anggap pengkhianat. 3 poin resolusi jihad ini disampaikan melalui media yang ada, disampaikan dari mulut ke mulut, membakar para semangat para kiai dan ribuan santri, bahkan puluhan ribu santri di Pulau Jawa ini. Sampai pada tanggal 9 November mereka berkumpul di Surabaya, dan akhirnya 10 November terjadilah perjuangan heroik para santri dan para kiai serta arek-arek Surabaya dengan pekik Allahu Akbar. Allahu Akbar zaman dulu, komandan, itu yang dihadapi musuh kita, Belanda, Inggris, sekutunya, pokoknya Inggris dan Jepang dan lain sebagainya, penjajah. Bukan Allahu Akbar zaman sekarang. Allahu Akbar demo, lempari polisi, kebetulan polisinya Islam sama, dibalas sama polisi, sami Allahu liman hamidah. Kalau Allahu Akbar sekarang, kalau Allahu Akbar dulu yang dipakikan takbir itu, yang dihadapi adalah kafir-kafir Belanda yang akan merebut kemerdekaan kita. Maka alhamdulillah Surabaya dan sekitarnya selamat dari penjajahan. Berkobarlah terus peperangan itu, karena semangat itu dikobarkan oleh resolusi jihad NU dari Hadratus Syekh, pendiri jamiah kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk itu, untuk mengenang jasa beliau dan para kiai NU lainnya, termasuk kakek saya di sini, komandan Al-Maghfurlah Mama Syafi'i. Beliau adalah sebagai komandan pasukan Hizbullah Kabupaten Karawang. Hizbullah itu tentara relawan bikinan NU untuk melawan penjajah. Kebetulan kakek saya, kakeknya Kang Jimmy, kakeknya Kiai Nanang, adalah Panglima Hizbullah di Kabupaten Karawang. Ila arwahihim wa ila hadrati Nabiyil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang pada tanggal 15 Oktober tahun 2015 mengeluarkan keputusan presiden yang kebetulan nomornya nomor 9. Kebetulan dikeluarkannya tanggal 9 Muharram. Jadi ini berkaitan erat dengan NU terus ini. Karena 9 ini angka NU, karena bintangnya ada 9, komandan. Kepresnya nomor 9, tanggal 9 bulan Muharram dikeluarkanlah keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Hari Santri Nasional. Mengacu kepada kejadian resolusi jihad itu, ini tanggalnya sengaja dipilih bukan tanggal Hijriah tapi tanggal Masehi supaya diperingati secara nasional. Itu usulan dari
Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, kepada Bapak Presiden, Ketua Umum kita, kepada Bapak Presiden menyampaikan agar Hari Santri itu pas tanggal 22 Oktober bertepatan dengan resolusi Jihad NU. Oleh karena itu maka kami pengurus Nahdlatul Ulama di semua cabang, khususnya di Kabupaten Karawang, setiap tahun mengadakan peringatan Hari Santri Nasional, kecuali tahun kemarin Komandan, karena berkaitan dengan pandemi. Nah, sekarang karena pandemi sudah melandai, walaupun masih dalam suasana level 1, level 2 ya Komandan ya, kami mengadakan peringatan Hari Santri Nasional ini atas inisiasi dari Panglima Santri Haji Ahmad Jamasari. Terima kasih disampaikan kepada Kang Jimmy. Alhamdulillah ini semua tenda dan lain-lain ini dari Kang Jimmy, Komandan. Walau tidak jadi wakil bupati, masih alhamdulillah ada rezekinya lah. Cuma yang kurang itu Komandan, kemarin Kang Jimmy bilang sama saya, Kang ini untuk hadiah Kang, kurang katanya, saya udah nggak punya duit lagi gitu. Nah ini saya curhat saja sama Komandan itu. Bilang dari awal nih. Jadi perlombaan ini ada 4 perlombaan Komandan. 1 lomba qasidah, 2 lomba pidato kebangsaan, 3 lomba cover sholawat asjil dan sholawat jibril, yang keempat lomba qiraatul kutub. Ini sebagian pesertanya ada Komandan. Kalau kemarin waktu pembukaan banyak sekali yang hadir pesertanya dari seluruh Kabupaten Karawang. Nah ini yang belum ada hadiahnya nih Komandan ini. Padahal kita sudah menjanjikan kepada peserta mendapatkan hadiah semuanya totalnya 15 juta. Ini dari Komandan ya, mohon ini adalah gitu. Syafaat dari Komandan ya. Amin. Ya amin. Ini bukan ini ya Komandan. Heureuy ini mah. Tolong dianggap heureuy gitu. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres atas kehadirannya. Sinergitas antara Polri dengan NU sudah berjalan lama, mudah-mudahan terus bisa dijaga dengan baik. Saya sering menyampaikan tugas TNI Polri sebetulnya hanya sedikit bedanya dengan tugasnya para Kiai NU Komandan. Kalau TNI Polri menjaga keamanan, Kiai NU menjaga keimanan. Nah, bedanya cuma sedikit saja. Antara keamanan dan keimanan itu saling berjalan berbarengan, berkaitan erat, dan tidak bisa dipisahkan satu persatu. Bayangkan saja Suriah, bagaimana mereka bisa beriman dengan baik, beribadah dengan tenang, karena keamanannya juga terganggu. 1,5 juta penduduknya sudah mengungsi dari Suriah. 500.000 orang mati sia-sia karena perang saudara. Tapi alhamdulillah negara kesatuan Republik Indonesia tetap aman karena TNI dan Polri bersama para ulama sinergi terus. Alhamdulillah. Ini bedanya negara kita dengan negara-negara yang lain. Padahal negara lain di Arab itu hanya 2 suku Komandan, suku Arab dan suku Kurdi. Tapi mereka dipisahkan dengan beberapa negara di Timur Tengah. Tapi di Indonesia 700 suku lebih disatukan dalam satu negara. Aneh, ajaib, aman sentosa. Alhamdulillah. Oh, saya mohon maaf ini ada yang kelewat tadi. Wakil Khatib Suriah, Kiai Asep Jalal. Nah ini Kiai Asep Jalal berdiri. Nah, ini titik Sandora Komandan. Udah ketik gede sora ini. Walaupun kecil badannya, ilmunya gede banget ini. Ini ahli hisab NU Karawang ini. Beliau ahli palak, ahli hisab, ahli hitung-hitungan. Jadi Komandan bisa ikut menghitung apa Komandan nanti jadi Kapolri atau tidak, nanti sama jalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya Pak Kapolres tahun kita, akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf Komandan, terakhir mohon maaf apabila keadaan kita dan di NU seperti ini. Inilah NU. NU itu adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Antara NU dengan pesantren tidak bisa dipisahkan. Karena NU terlahir dari kiai-kiai pondok pesantren yang memiliki semangat juang untuk mempertahankan tugas NU itu hanya 2. 1, himayatuddin wal akidah, menjaga agama dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua tugas NU, himayatud daulah wal riasah, menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.
kaget kalau acara NU pasti yang pertama lagu Indonesia Raya. Karena jargon yang disampaikan oleh Mbah Hashim dulu sampai sekarang menyebar di mana-mana, viral di mana-mana. Insya Allah sampai hari kiamat. Hubbul waton minal iman. Itu bukan Quran, bukan hadis, bukan pendapat para sahabat, para tabi'in, bukan. Tetapi itu adalah dawuhnya Mbah Hashim Asy'ari. Cinta tanah air adalah merupakan bagian daripada iman. Hubbul waton minal iman. Oleh karenanya kalau di acara NU komandan, saya sering membangkitkan semangat kaum Nadiyin dengan yel-yel NU. Jadi kalau kita bilang siapa kita, jawabannya Indonesia, ya. Semuanya jawab siapa kita, Indonesia. Kemudian yang kedua, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Siap ya, siap ya, suaranya yang keras. Siapa kita, Indonesia. Kemudian yang kedua, NKRI harga mati. Yang ketiga, Pancasila jaya. Aswaja akidah kita. Aswaja akidah kita. Nusantara milik kita. Nusantara milik kita. Siap, siap, siap. Oke. Semangat ya. Bansar juga ikut. Bansar Surya. Siap. Sur. Oke. Siap ya. Tegak. Siapa kita? Indonesia. Ulang semangat. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Pancasila. Nusantara. Aswaja. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.